Apakah kalian siap untuk game yang kedua? Let's go to the lane of down dan EVOS Legends. Mereka kuat, kita tahu Psychots adalah pemain yang menurut aku targeting prioritas dia juga bagus. Betul, dan suara penontonnya kedengaran suara buka puasa ya. Setelah buka puasa lebih semangat lagi. Lebih semangat ya. Wow, dan wah aku udah lama gak lihat Angela Ling loh. Angela Ling sebenarnya combo klasik ya. Kita tahu klasik semua ya. Angela dan juga Ling mereka bisa menjadi kayak metode super carry. Tapi ya ini high risk juga karena frontliner dia hanya mengandalkan Fredrin dari Fluffy. Mungkin metode pick off kalau berjalan dengan bagus dari EVOS Legend itu bisa maksimal banget ke arah Aura Fire. Yes, setuju. Dan kali ini buat teman-teman yang datang ke MPL Arena, kalian bisa dapetin tentunya diskon dengan kode promo MPL Date untuk minimal pembelian 2 tiket dan juga maksimal 4 tiket. Oke, menarik memang. Dan untuk mid lane, sepertinya Godiva bermain di arah mid. Dia coba untuk ngebantu clear dari Facehugger. Dan ini lumayan work sih. Groknya jadi mau gak mau harus turun juga ke mid. Iya, dan karena kalau misalnya terlalu ditinggal terlalu lama ya, mungkin Hijume akan di pressure habis-habisan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk war ticket besok ya, war ticket playoff besok karena akan sudah dimulai untuk penjualan tiket playoffnya. Berada di G-Expo. Yap. Yang dimana teman-teman tentunya sudah tidak sabar melihat keseruan dari babak playoff sendiri. Besok jangan lupa untuk cek di Blibli dan informasi lebih lanjut juga kalian bisa cek di sosial media dari MPL sendiri. Dan Tas kali ini bakal coba dipukul mundur. Mencoba untuk datang, mencoba untuk memberikan sedikit balasan. Dan Tas dipaksa untuk menggunakan satu buah heavy spin ya. Sebelum Turtle muncul, ini source yang besar banget. Memang nantinya dengan hero-hero yang dimiliki EVOS Legend, dia lumayan strong dari Turtle. Dia punya lapu-lapu, dia punya Grok yang bisa maju nanti dengan inisiasinya. Tapi jangan lupa, heavy spin juga penting dan top lane. Oke, bakal coba diharas Kabuki kali ini dengan satu buah reward manipulation dari seorang Hijume. Kabuki memang masih bertahan, namun damage dari Brands. Tapi di sisi lain, Facehugger tumbang di tangan seorang Psychots karena sedang melakukan rotasi ke area bawah. Namun kali ini, pemain-pemain dari Aura Fire mereka jadi harus mereset lagi turtle-nya sembari menunggu Facehugger yang akan mulai datang. Tapi Dream sudah mulai terlihat di area jungle-nya. Yang sempat diganggu ke area purple buff kali ini masih bisa untuk mengamankan purple-nya sementara Tas. Bakal coba diharas terlebih dahulu. Dan heavy spin dibuka begitu saja. Satu buat tempas offlane juga dari seorang mencoba untuk menumbangkan seorang Dream. Sekali Wallstar sudah dibuka up. Tapi di sisi lain Psychots di area belakang menumbangkan Facehugger untuk kedua kalinya. Dan bahkan Fluffy pun hilang begitu saja. Aura Fire yang awalnya mereka udah mulai ngebuka ke arah Tas terlebih dahulu. Dibalikan keadaannya. Bahkan dia masih main di depan. Masih mau lebih kali ini agak sedikit mengambil resiko. Dari seorang dan tumbang di tangan seorang Drips. Agak sedikit memaksakan dan bahkan Brands pun berhasil untuk menumbangkan Kabuki. Dan Godiva terpaksa dipukul mundur. Psychots lagi-lagi. Dia flicker maju kali ini. Karena dia punya celah untuk mendapatkan seorang Godiva. Wow, Kapten Psychots menggila kali ini. Kita melihat skornya 4-0. Dominasi full dilakukan. Bukan hanya Facehugger yang menjadi korban. Bahkan Godiva pun sempat kena flickernya tadi. Brands-nya cukup free. Ini bahaya banget buat Aura Fire. Masalahnya ketika Tas tadi diharas sama posisinya itu dari Facehugger-nya sendirian di belakang. Karena dia kan baru spawn kan. Dia baru spawn, dia baru jalan dari area base-nya. Udah dipotong duluan sama Psychots-nya. Jadi ketika nya mau di follow up, udah gak ada kesempatan karena Psychots-nya damage-nya udah terlalu sakit. Betul, mungkin dibawa farming dulu kali ya di awal bisa menjadi suatu solusi juga. Karena nanti metode split push mungkin bisa dilakukan sama Aura Fire. Tapi gempuran yang diberikan EVOS Legend juga ini benar-benar susah diantisipasi. Lihat, Dreams nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya sama sekali. Dan bahkan kali ini Tempest of Blade dibuka begitu saja. Terkena stun, ada hard guard dari seorang Godiva. Dan bakal dibalikin keadaannya kali ini Dreams mencoba untuk bertahan di area depan. Namun Psychots lagi dan lagi menyelamatkan Dreams. Namun Fluffy langsung melahap ke arah seorang Dreams kali ini. Kabuki memang tumbang. Tapi di sisi lain Fluffy tidak bisa 1 versus 3 karena posisi dari Facehugger kali ini harus melakukan rotasi ke area atas. Posisi dari Kabuki tidak ada yang membackup. Yes. Bahkan solo kill tadi berarti ya dari Brands. Ini cukup bahaya loh. Dari gold lane-nya kesulitan banget. Dan gue belum ngelihat rotasi dari Aura Fire yang ngarah ke arah gold lane. Ini perlu dibantu bahkan nya pun. Bisa aja terpick off. Di solo kill oleh seorang Tas kali ini.
Dan entah bagaimana pemain-pemain dari Aura Fire. Mereka sekarang kebingungan landing mana yang mau mereka cover. Dreams berada di mana-mana, Tas bisa ditinggal sendiri apalagi Brans. Justru poking damage-nya ke arah seorang Kabuki berjalan dengan sempurna dan Godiva. Oh no. Kali ini harus menggunakan flickernya mundur. Daripada harus terculik lagi oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Facehager wild charge masuk dari seorang Dreams kali ini. Facehager harus mundur dengan Wings by Wings. Ada hard guard juga dari seorang Godiva. Lebih memprioritaskan keselamatannya Facehager, namun ternyata Psychots tidak akan membuat seorang Facehager mampu selamat. Tapi Kabuki kali mencoba untuk membalikan keadaannya, namun Godiva terkena efek slow, nggak ada flicker. Dan the power of nature dari seorang Dreams menumbangkan Godiva. 10 kill di awal, 5 menit pertama EVOS Legends begitu mendominasi Lim. Bukan hanya kill, Turtle di sisi lain juga didapatkan oleh Tas. Dengan adanya gangguan dari Fluffy dan juga High, bukan menjadi masalah pastinya. Retribution yang on point banget. Tas dapetin 2 kali Turtle. Perfect Turtle mungkin banget dan sangat possible didapatkan oleh EVOS dan Aura. Wah, dibuka lagi, lihat Psychots-nya nggak ada takutnya, ada tumpang High kali ini. Gak ada harga tembakan kali ini, lihat dipaksakan. Tifa di area mid-nya. Sementara Brans masuk dengan satu buah blessing duet. Fluffy sudah mulai tercicil begitu saja. Kabuki berada di area belakangnya mencoba untuk balikin keadaan. Dreams bisa ditumbangkan ke kali ini. Fluffy mencoba untuk menjadi garda terdepan. Kabuki dikasih space begitu banyak, tapi heavy spin dari seorang Tas tidak mampu untuk menumbangkan seorang Fluffy. Tapi Godiva yang tumbang karena posisi dari Godiva hard guard-nya sudah selesai. Ya, kekurangan source damage mungkin itulah yang terjadi dari Aura Fire. Kalau kita lihat dari in-game equipment by Dunia Games, ini agak condong ke arah EVOS ya untuk di mid-nya. Dengan sudah jadi Ice Queen One, otomatis memang dari Hijume akan bisa lebih beraksi nanti dengan efek slow yang diberikan cukup mematikan. Sementara untuk Parsha dari Facehager tidak ketinggalan jauh sebenarnya. Clock of Destiny sudah dipegang. Kalau dari gold kita lihat perbedaannya ya hanya 500 untuk mid-nya. Tapi Psychots ini 5.100 gold untuk XP lane. Bloodlust sudah jadi, Fury Hammer udah dipegang. Dominance Ice ke arah item selanjutnya. Dia bisa one man show banget ke depan. Iya, dan dia punya Black Ice Shield yang bisa dibilang ini adalah item defensif yang dimana Psychots ini bakal makin pede lagi untuk menjadi orang terdepan dari EVOS Legends. Satu persatu pemain-pemain dari Aura Fire di absen begitu saja dan Bransnya benar-benar free banget. Lihat lagi Facehager harus hilang dan Godiva pun terjebak. 2 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja, sementara dari Brans akan bermain lebih objektif dan High kali ini juga akan bermain secara split push, tapi tidak akan ada purple untuk seorang High dan ini bahaya banget. Yes, dari goldnya kita melihat 5.700 perbedaannya. Turtle mungkin bisa dapat, bahkan dilepas Turtle-nya. Mereka mau ambil ini jadiin Lord. EVOS mau game cepat. Iya, EVOS nggak, dengan dominasi kayak gini, ini malah sebenarnya Aura Fire tuh mereka nggak mau fight sama EVOS Legend. Cuma Psychots dan juga Tas dengan keunggulan yang dari awal udah snowballing. Dari 6 menit pertama mereka udah dapetin 10 point kill. Networknya udah jauh, udah Facehager lihat, oh my god. Bang, udah bang. Ini jauh udah banget. sulit banget untuk Aura Fire karena posisinya mereka nggak punya tanker yang bener-bener pure tanker di depan. Masalahnya posisi dari Facehager. Lihat, oke, High bahkan bisa di solo kill kali ini kalah sama orang Brans. Tapi Bransnya bakal memberikan nyawa kedua untuk seorang High. Dan itu sebenarnya hampir banget dan Tas bakal lebih berfokus untuk mendapatkan Lord tanpa bisa disentuh sama sekali oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ini perbedaan levelnya udah kejauhan. Lihat level dari Brans. Level 12. Tertinggi dari Aura itu ada di High dan itu 10. Bedanya udah 2 level. Jadi dari segi damage, defense, dari health grow-nya juga itu udah beda. Makanya kita melihat di mana tadi 2 versus 1 pun Brans masih berani untuk kontes. Kali ini Tas udah punya Radiant Armor. Damage dari Godiva ataupun dari Facehager nanti bakal bisa diantisipasi. Gua melihat key point-nya tipis banget dari Aura Fire untuk defense. Mereka kalau main sabar pun, ini late game insurance-nya EVOS Legends tuh ada Brans, ada Psychots. Ya, makin tebel lagi, makin sakit lagi damage-nya. Mungkin kalau memang ada file momen besar sampai wipe out, Iya. Aura masih bisa pegang game ini. Ini harus berharap ada blunder dari EVOS Legends, tapi sepertinya tidak akan mungkin. Meskipun masih ada satu buah Feather Ice Strike untuk high ground defensif dari Facehager, namun Lordnya sudah mulai berjalan di area atas dan Psychots bermain secara objektif tentunya. Tersisa base turret begitu saja. Psychots harusnya siap untuk melakukan inisiasi, namun Fluffy kali ini bakal coba dipok begitu saja. Objektif turret base di area atas tentunya yang akan menjadi prioritas dari EVOS Legends. Sementara Lord akan ditinggal begitu saja.
Sementara Brans kali ini masih punya Battle Mirror Image tentunya untuk mundur. Sudah dikalkulasi. Sementara yang bisa dilakukan oleh Aura Fire hanyalah split push dan split push. Yes, untuk high-nya dia potong ke arah mid. Menjadi satu solusi juga. Karena jangan sampai 3 lane yang masuk. Ketahuan dan ini bahaya sebetulnya. Dengan perbedaan level dan item ya. Dia bisa banget di solo kill bahkan. Dan dia ketemu sama Psychots ini harus berhati-hati dari seorang Hai. Dan kita memang melihat Godiva punya satu buah hard guard, tapi akan sedikit sia-sia karena posisi dari Hai itu bisa keculik oleh 2 pemain. Tas dan juga Psychot, dia punya sisi, dia punya lock dari seorang Akainya sendiri. Dan kali ini, Feather Ice Strike bakal di pop up kembali oleh seorang facehugger. Brans bakal berfokus, dapetin turret, bermain lebih objektif kali ini dari EVOS Legends. Dan bahkan lihat dari pemain-pemain Aura Fire, mereka nggak bisa ngelakuin hal yang banyak. Hijume ngebuka Reward Manipulation, Brans bakal berfokus untuk masuk ke area turret. So, ini Aura Fire benar-benar yang kita bahas tadi, Lim. Mereka cuma perlu satu momen blunder dari EVOS Legends. Betul, tapi hanya harus blunder yang gede banget sih. Iya, blunder yang benar-benar kayak ya udah mereka dengan satu momen itu mereka bisa balikin, tapi gak bakal bisa end game. Karena posisinya Aura Fire mereka baru menyelesaikan satu turret saja di area atasnya. Gila 11.000 nih hampir total perbedaan dari goldnya. Bahkan dikandangin, mereka nggak peduli tanpa adanya Lord. EVOS tetap mau ada di depan, gak dikasih maju sama sekali. Fluffy sakit banget basic damage-nya. Sengaja dipukul mundur, dipaksa mundur dari seorang Fluffy. Dan Hai tentunya tidak mau menyerah begitu saja. Bakal coba untuk main ke area jungle. Dan kali ini Hai mencoba bertahan 1 versus 2. Psychos masih punya Braver Fighter, Tempest of Blade dibuka begitu saja. Hijume mencoba untuk menghentikan seorang Hai kali ini. Dan masih punya energi yang cukup. Namun apakah waktunya cukup untuk recall dari seorang Hai? Masih bisa mundur, masih bisa survive. Oke, dia ngebait dari Reward Manipulation. Pertanyaannya mau dikontes atau enggak dari Lord? Karena cepet banget loh ini. Untuk mereka masuk pun agak susah dan kayaknya nggak bisa. Sulit banget sih, ini udah terlalu jauh dari level. Lihat, sekarang Brans udah full dari levelnya, Kabuki masih di level 12. Dari segi farming, dari segi gold, dan bahkan itemnya kita bisa lihat sendiri, Lim. In-game equipment by Dunia Games, ini differentnya beda besar banget. Dari sosok jungle-nya kelihatan perbedaan satu item. Tipikal assassin dan tipikal tank, ini bahaya. Bahkan dari roamernya aja ini jauh banget. Godiva hanya memegang 4.000 sementara dari seorang Dreams udah pegang 7.000. Tapi kali ini lihat Lordnya mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Dan lihat mengusir pemain-pemain dari Aura Fire. Dan base-nya tentunya akan menjadi hak dari EVOS Legends. Kemenangan yang begitu didominasi dari Sang Macan Putih 2-0 diamankan oleh EVOS Legends. Wow, gue agak speechless sih sebenarnya.